padu dengan agama ini. Di sini kuliner diperkenalkan dengan ragam itu, sehingga kemudian menjadi salah satu nuansa yang Islami. Kalau orang-orang asli Indonesia, orang Jogja ya, mereka itu sukanya yang manis. Nah, ini kemudian juga jadi analisis ketika saya makan setiap hari di Jogja itu ya, ketika saya menjadi Jogja. Saya tanya, Bu dari mana gitu? Ternyata dia dari Jawa Timur. Jawa Timur mereka terkesan makanan yang manis, yang asin. Jawa Timur asin. Cina, ya penetrasi Cina ini juga luar biasa ya kan, terutama kulineran gitu. Di kuliner ini ya kita kenal kayak ada siomay, ya kayak ada bakpia kan gitu. Bakpao. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Zain? Alhamdulillah baik. Sebenarnya Mas Zain ini kenapa tak kira Lukman namanya? Karena Mas Rosi bilang. Oh iya, soalnya satu kelas sama gitu. Katanya Zainuri ada, namanya kan Ahmad Zainuri. Zainuri. Katanya ada dua. Ada dua ya? Enggak sih. Satu. Jadi kita kirain dipanggilnya Lukman. Kok namanya Zainuri dipanggil Lukman gitu. Sebelumnya kenalan dikit Mas. Dulu S1-nya, sekarang mahasiswa pasca sarjana. Iya, S2 di UIN. Universitas Kalijaga, jurusan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau S2-nya Sejarah Peradaban. Oh, jadi Sejarah Peradaban. Sejarah Peradaban Islam. Oh, bedanya dengan dulu S1 Sejarah Kebudayaan. Peradaban juga. Oh, Peradaban. Iya. Jadi SPI. SPI semua. Oh, kirain SKI. Sejarah Kebudayaan Islam. Ternyata Sejarah Peradaban Islam. Kayak dia tuh kayak membahas apa sih? Kayak lebih dia sejarah peradaban Islam lebih luas atau cuman hanya konteks di Indonesia? Ini ya, kalau secara akademis kemarin itu kalau kebudayaan kan lingkupnya kecil ya, kebudayaan gitu. Nah, kenapa kok diusulkan jadi peradaban? Karena peradaban itu udah masuk di dalamnya ada kebudayaan, bisa membahas tentang kemanusiaannya kan gitu, lebih luas. Makanya mengapa kok ngambil sejarah peradaban Islam? Jadi nanti pembahasan sejarah Islamnya makin luas. Sana ke sana kan gitu. Masyarakat Islamnya. Nah, nanti kalau hanya sejarah kebudayaan, cukup nanti ya tentang akulturasi budaya. Iya, hanya terbatas banget ya. Terbatas. Oh, makanya bisa juga nanti sampai pembahasan termasuk kebudayaan bagian makanan itu termasuk tulisan Mas itu ya? Bisa. Ya, jadi awalnya itu kenapa ngajak ini? Pertama buka itu kan profilnya, menarik nih ternyata. Sebenarnya aku dari tulisan Mas pertama aku udah pernah lihat tuh, tapi walaupun nggak baca semuanya ya, aku pernah, tapi nggak tahu kalau itu yang Mas nulis. Nah, jadi teman-teman tahu, jadi tulis Mas Zainuri ini termasuk penulis hebat sih. Nanti kunjungi aku taruh link Google Scholar-nya. Itu banyak jurnal-jurnalnya dia aktif nulis juga di IB Times ID. Ada salah satu tulisan menarik itu tentang tentang kaitan budaya dan makanan dan budaya di Indonesia ya. Itu bisa diceritakan gimana itu Mas? Mungkin awal-awalnya nulisnya itu dapat inspirasi dulu. Oh iya. Kalau inspirasinya gini, dulunya saya juga suka mengkaji tentang tradisi kan gitu. Kebudayaan, karena juga mungkin karena lingkungan sekitar juga masyarakat mayoritas yang nahdien gitu ya. Suka tentang kebudayaan gitu. Nah, dari situlah kemudian tentang makanan ini nggak begitu banyak disinggung gitu. Kemudian secara akademis saya termotivasi dari ini calon judul tesis teman saya tentang kuliner gitu. Ini kok menarik ini. Kalau hanya dia nulis, nah kenapa saya nggak bisa? Saya tulis, tapi cuma refleksi kan gitu. Kemudian yang kedua, karena nggak begitu banyak yang nulis tentang kuliner, maka saya beranikan nulis itu. Ya itu aja sih motivasinya. Terus melihat makanan-makanan Indonesia, ya mungkin cuma sekedar browsing-browsing gitu ya. Itu ternyata kok menarik nih kalau ditulis. Dan apalagi beragam dari Aceh, dari Padang sampai ke Timur gitu ya. Itu kayaknya beda-beda ini. Makannya beda, tampilannya beda, bahkan bumbunya beda. Beda. Nah, itu kebanyakan juga kita lihat termasuk mungkin banyak media mengangkat tentang kuliner. Itu hanya sebatas perbedaan makan ini rasanya kalau di Padang ada versi Padang gitu kan. Di Jawa misalnya ada gudeg gitu kan. Ternyata itu yang menariknya itu ternyata setiap makanan di daerah itu punya sentuhan budaya dan dakwah juga ya. Bisa. Termasuk itu. Kalau kaitannya dengan budaya sendiri, gimana bisa terbentuk makan itu di tiap rempah-rempahnya itu Mas? Misalnya kenapa bisa ada rendang gitu?
Kenapa bisa ada makanan di Jawa lebih manis gitu kan? Lebih di Sumatera lebih banyak bumbunya atau rempah-rempahnya. Karena mungkin ini ya, karena mungkin faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga. Dan juga kondisi keadaan. Misalnya kayak yang kemarin saya sebutkan itu di mana itu di Minang, di Padang. Iya, di Padang. Itu kan kita kenal makanan-makanan kayak nasi Padang dan sebagainya. Dan juga kalau wilayah Sumatera, mungkin juga Aceh termasuk ya. Itu terkenal dengan bumbu-bumbunya yang kuat, termasuk cengkeh, termasuk bumbu-bumbu kayak lada dan sebagainya. Kan itu untuk tubuh kan panas, kan itu. Nah, itu kan kemudian apa ya, kayak buat makanan-makanan khas itu hingga harus diawetkan. Kayak rendang itu kan masakannya awet itu ya. Iya. Masaknya lama tapi bisa diawetkan lama bisa dimakannya. Nah, dan setelah kemudian makanan rendang itu makanan yang bisa dimakan dengan jangka lama. Itu. Karena mungkin ya kan kita tahu kalau sejarah Islamnya ya pesisiran ini apa ya wilayah Sumatera itu kan terkenal dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Perdagangan di Palembang, di Aceh terutama kan gitu. Dan setelah kemudian para saudagar ini bagaimana misalnya apa ya untuk bekal makanan mereka harus bisa tahan lama gitu. Meskipun dulu itu belum tercetus rendang ya. Nah, namun dari rempah-rempah ini yang memperkuat masakan dan mengawetkan gitu. Termasuknya itu. Oh iya kan dulu kan orang masih berlayar gitu ya. Ya. Gimana biar saat itu makanannya itu tahan ketika. Nah, itu termasuk itu. Meskipun dulu itu belum tercetus rendang ya, nama rendang itu. Tapi rendangnya dulu itu udah ada sebenarnya. Dulu mungkin sudah ada. Mungkin sudah ada ya. Sudah ada. Hanya saja yang kemudian buat analisis saya itu dari bumbunya. Bumbu itu nanti bisa digunakan untuk rendang. Nah, mungkin kalau rendangnya sendiri kan dari daging sapi ya. Nah, dulu mungkin belum rendang sapi, tapi mungkin dari apa gitu. Nah, dari bumbunya itu yang buat khas daerah sana. Terus juga kalau di Jawa gimana Mas? Kenapa bisa? Misalnya di Jogja nih. Oh iya. Kenapa di Jogja tuh makanannya manis? Nah, ini ya Jogja ini mungkin ya kenapa khasnya manis? Dari ikatan emosional saya sendiri, saya punya keluarga di Jawa Tengah. Ya meskipun bukan provinsi ini ya Jogja. Tunggu sebelum masuk berarti makanan manis ini bukan hanya di Jawa Tengah tapi daerah Jawa bukan hanya di Jogja tapi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Jadi Jogja ini masuk bagian dari makanan manis diaspora makanan manis dari Jawa Tengah. Karena ini apa ya? Gula merah itu kan juga hampir sentranya di Jawa Tengah. Nah, sehingga makanan-makanan khas Jawa Tengah itu kalau asal orang-orang asli Indonesia, orang Jogja ya, mereka itu sukanya yang manis. Nah, ini kemudian juga jadi analisis ketika saya makan setiap hari di Jogja itu ya, ketika saya menjadi Jogja. Saya tanya, Bu dari mana gitu? Ternyata dia dari Jawa Timur. Jawa Timur mereka terkesan makanan yang manis, yang asin. Jawa Timur asin. Nah, ketambahan Jawa Timur daerah mana Bu? Jawa Timur Madura. Mereka asin plus pedas. Jadi manis pedas itu wilayah khas Jawa Timur, terutama Madura. Nah, karena mungkin Jogja sama Jawa Tengah itu berdekatan, sentranya itu gula merah. Nah, jadi khasnya makanan manis. Dan itu hampir rata-rata orang Jogja itu manis semua. Makanannya. Iya, gudeg gitu termasuknya gitu. Manis. Iya termasuk. Tapi memang setiap daerah itu bahkan di Jawa pun di bagian provinsinya berbeda-beda ya makanannya rasanya. Makanya juga kayak misalnya nih kalau Lebaran nanti nih mau Lebaran nih. Kalau di Jogja itu kan aku nggak tahu ya kalau di lain. Kalau misalnya mungkin di Jawa ya secara umum itu kalau Lebaran kan kita makan ketupat kadang-kadang kan ada ketupat. Nah kan nenek saya juga orang Jawa itu selalu bikin ketupat. Tapi kalau di Sulawesi itu Mas makanan nasinya itu burasa namanya. Burasa itu semacam nasi yang dicampur dengan santan terus dibikin dibungkus pakai daun pisang. Jadi rasanya kayak gurih-gurih gitu. Kayak ini sih, apa sih nasi? Arem-arem. Bukan. Apa di nasi yang dimasak santan nih? Aku biasa makan di Prekso itu. Yang gurih. Apa sih namanya? Kok lupa ya? Oh gitu ya. Jadi nasi itu. Iya, nasi itu iya. Jadi ada ciri khasnya. Jadi di sana bukan ketupat. Mungkin ketupat itu budaya dari luar kali. Aku rasa sih dari Jawa. Karena memang banyak transmigrasi di sana kan. Di Gorontalo juga begitu. Di sana itu hari rayanya menarik. Mungkin Mas kalau bisa penelitian dari kapan-kapan menarik. Jadi di Gorontalo itu ada hari raya Lebaran, ada hari raya ketupat. Oh iya. Tapi sebenarnya hari ketupat ini bukan dari agama sendiri kan. Nah, budaya hari raya ketupat itu, jadi semua orang berlomba-lomba bikin ketupat gitu.
Itu kalau hari ketupat penuh dengan ketupat itu kan. Nah, setelah saya tanya dengan keluarga di sana kan, ternyata itu orang Jawa yang bawa juga. Oh iya. Kalau di Jawa sendiri kenapa? Apa ada kaitannya dengan kenapa bisa jadi ketupat gitu? Apakah ada kaitannya dengan dakwah Wali Songo atau memang ketupat itu sudah ada sejak zaman animisme dinamisme gitu? Iya sebenarnya ini yang tadi ya momen Lebaran itu ya. Sama juga sebenarnya. Jadi setelah Idul Fitri itu ya nanti ada beberapa hari ketupat, Lebaran ketupat. Berarti betul tuh. Sama ketupat ya. Kalau dari ketupatnya sendiri sebenarnya itu udah ada sejak lama sebenarnya. Ya itu tadi animisme dinamisme itu. Karena juga ini kalau kita pahami di wilayah masyarakat pedesaan itu ya, di rumah-rumah ketika membangun rumah ya kan ada soko, ada bangunan, ada balungan itu ya. Itu harus diselamati kalau orang Jawa. Diselamati itu nanti di atas itu kayak dikasih jenang biasanya, makanan jenang. Kemudian kalau enggak dikasih kayak kupat itu. Kupat, terus kemudian kalau enggak di atas nanti di pintu, di atas pintu gitu. Kupat. Oh, pantas. Sehingga terus kepercayaan itu dibawa sehingga maksudnya Wali Songo itu yang kita kenal di Jawa itu, terutama Sunan Kalijaga yang bawanya, ya itu diakulturasi. Jadi kupat itu kok maksudnya dicantolkan taruh di atas, tapi terus dikasih beras, dimakan, dibuat perkumpulan, itu. Jadi, berarti dulu awalnya ketupat itu nggak ada berasnya, cuman hanya sekedar anyaman gitu ya? Anyaman terus ditaruh di atas, tapi kecil itu. Oh gitu. Kecil, ya seginilah mungkin itu. Itu pernah saya temui tapi nggak di atas, di depan ini. Iya, di depan pintu gini. Iya. Saya kalau ke rumah kakek saya itu, jadi kakek saya orang Blitar, tapi udah transmigrasi ke Sulawesi kan. Kan di Sulawesi itu ada beberapa daerah itu ada khusus orang-orang transmigrasi kan. Itu kalau Lebaran itu memang bener sih. Tapi ada isinya sih ketupatnya. Sekarang mungkin beda ya karena udah tersentuh dakwah itu ya. Jadi ketupatnya udah ada isinya. Oh ternyata dulu nggak ada isinya, hanya sekedar itu ya? Iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ada isinya mungkin. Dulu itu nggak. Kalau untuk bangunan itu nggak. Tinggal ini syarat-syaratnya apa? Ini udah taruh. Itu jadi kayak semacam adat juga ya. Misalnya kalau orang baru bangun rumah, biasa tiang pertama ditaruh itu nggak sih? Iya. Iya, tiang pertama. Tapi itu kepercayaan masing-masing kayaknya. Nah itu biasa menjadi problemnya itu ketika berhadapan dengan orang-orang yang beragama gitu kan. Iya. Katanya itu syirik kayak gitu. Kalau dari pandangan Mas sendiri gimana kalau memandang hal-hal yang seperti itu? Memang kalau secara tekstual mungkin kita bilang ya ini bisa jadi syirik karena apa ya? Ini kan peninggalan nenek moyang gitu kan. Iya sih, itu kalau secara teks ya, terutama Al-Qur'an maupun hadis ya, kita mempercayai suatu hal yang mungkin kita dewa-dewakan, terutama setelah kita membangun rumah atau mungkin kegiatan keagamaan yang kemudian kita kaitkan sama hal seperti itu, ya nanti jatuhnya takutnya ke syirik. Ke syirik. Nah, namun kalau kita niatnya itu enggak untuk seperti itu ya itu jatuhnya ya bukan lagi syirik, mungkin hanya suatu kebudayaan dengan balutan agama gitu. Misalnya kayak ini sih kayak kendurian mungkin ya, kendurian. Gitu. Ya kalau kita berlebihan, kok kendurian? Ke makam misalnya lah, ke makam itu. Ke makam itu kan dulu banyak orang yang menyandarkan ke makam wali itu syirik gitu, minta-minta gitu. Bahkan sampai ngasih sesuatu di makamnya sampai minta itu jelas loh. Karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi di bawah makam itu ada nomor togel misalnya, ada itu, buktinya ada itu. Ya, tapi itu salah kaprah ya, itu yang buat kemudian jatuhnya ke syirik. Tapi kalau kita datang ke makam, kita berdoa, bukan minta pada makam, tapi kita minta sama Allah untuk mungkin mengampuni dosa-dosanya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Iya, tapi berarti memang kalau soal terjadi minang kesyirikan kayak misalnya ke kuburan masang togel, ya itu bukan karena budayanya juga, tapi karena orangnya, oknumnya sendiri ya. Nah, bisa itu. Kan soal niatnya aja kan. Iya. Sekarang itu menjadi masalah juga ya, termasuk waktu di Palu kan, waktu SMA itu lagi banyak musim-musiman orang anak-anak muda belajar agama tuh. Dikit-dikit syirik kan. Iya. Pokoknya kalau lihat gitu kan, misalnya kayak ketupat tuh, ada dipasang di depan pintu kalau lagi Lebaran. Ini ngapain nih? Dipasang gini. Syirik gini. Dikit-dikit syirik. Kadang menjadi apa ya? Karena mungkin agak lari dikit ya. Mungkin karena pengetahuan
teman-teman kita nih yang baru belajar mungkin hanya sebatas baru belajar, hanya mengetahui agama hanya kulit-kulitnya. Kadang mereka itu nggak bisa melihat sesuatu itu dengan harmonis gitu kan, bahwa budaya ini ini terjadi, ini nggak tiba-tiba terjadi hanya sekejap gitu kan. Tapi ini ada budaya yang dari dulu yang dibangun, dan kenapa juga nggak bisa hilang, padahal itu salah satu upaya dakwah Wali Songo juga kan. Iya. Kalau sekarang ini kan dikit-dikit kita berantem kalau dakwah muda, dikit-dikit ustadz sini harus berantem dengan ustadz yang sana. Ya, misalnya nih ada orang Muhammadiyah dengan orang NU pasti berantem kadang-kadang gitu kan. Masih. Iya. Kalau dari pandangan Mas sendiri gimana? Misalnya dari berkaca dari dakwah Wali Songo waktu itu, bisa dakwah ini sampai sih kepada orang-orang yang melakukan syirik waktu itu. Nah, itu ya. Terutama kan gini, dakwah Wali Songo itu kan sebenarnya kan kalau kita ketahui Wali Songo yang hari ini, yang dipopulerkan hari ini. Sebenarnya istilah Songo 9 itu juga merujuk kepada ulama-ulama wali-wali sebelumnya yang juga jumlahnya 9. Namun sampai sekarang ini yang paling termasyhur itu ya Wali Songo yang Sunan Giri, Sunan Ampel itu ya. Nah, ternyata di 9 wali itu ada dua kelompok sebenarnya. Kelompok yang mendukung dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa sesuai ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi ya ketika Islam kayak seperti ini ya diajarkan seperti ini kan gitu. Nah, yang kelompok merah, kelompok B misalnya dipelopori oleh Sunan Kalijaga. Ya kita tahu lah kan Kalijaga itu orang Indonesia, orang Nusantara yang berkultur Jawa. Ya, dari setelah kemudian nuansa Islam yang datang waktu itu mencoba dikolaborasi dengan budaya setempat. Nah, misalnya kayak kendurian. Kendurian itu dulu ya kayak semacam sesajian yang disuguhkan di bawah-bawah pohon makanan. Dan itu kalau dipandang pakai sudut agama ya ini kan mubazir. Mubazir terus ya mungkin jatuhnya wah ini dosa ini. Kalau kok ini makanan yang diciptakan oleh Tuhan dari alam kok kamu taruh di sini terus dibiarkan basi kan gitu. Nah, kalau dari pandangan itu kemudian nggak boleh kan gitu. Secara dari istilah kemudian Sunan Kalijaga ini daripada kendurian sesajen ditaruh di bawah pohon atau di makam. Nah, mending kita kumpul di sini. Kumpul pengajian yang waktu itu isinya hanya mungkin ritual-ritual keagamaan. Nah, dimasukkan kayak istilahnya hari ini tahlil keagamaan itu. Nah, pasti di setiap acara kegiatan keagamaan itu pasti ada yang namanya makan-makan. Itu pasti umat Islam itu sampai saat ini ketika ada kegiatan pasti hasil akhirnya ialah makan-makan. Nah, setelah dimasukkan istilah kendurian dan juga mungkin itu sesajen itu dikumpulkan, dimakan. Dan setelah itu jadi nuansa makanan dan kuliner tradisi Jawa waktu itu untuk di bawah pohon, di gua-gua menjadi nuansa makanan yang bisa untuk proses Islamisasi yang dibawa oleh Kalijaga ini. Nah, dari setelah kemudian para masyarakat Islam Abangan itu yang belum mengenal Islam secara utuh, mereka memahami, oh ternyata gini. Ya, perlahan-lahan dari kuliner waktu itu ditaruh di bawah pohon, sesajian dibawa ketika kegiatan, terus berlanjut sampai saat ini. Ya, itu bentuk proses Islamisasi, namun dengan jalur yang B gitu. Jadi kalau secara umum ya dikerucutkan ke 9 wali ini proses Islamisasi ialah dengan damai. Yang terbukti ketika runtuhnya Sriwijaya, kemudian runtuhnya Majapahit, ya kan? Di situ kemudian celah yang terbuka dengan berdirinya Demak, ya, Pajang, kerajaan-kerajaan Islam itu, ya mereka dengan cara damai. Namun ini beda lagi, sudut pandang ini dalam sejarah beda lagi. Ketika kolonial masuk, ketika sebagainya. Namun yang pasti beberapa wali Songo ini dalam syiar dakwahnya Islam hingga ke beberapa daerah pelosok negeri, mereka menggunakan cara-cara yang arif gitu, untuk memperkenalkan mereka. Termasuk juga dengan kuliner itu. Termasuk dengan masuknya kuliner itu. Iya, kuliner itu juga. Coba dibungkus dengan gaya-gaya mungkin Islam gitu ya, sehingga mereka masyarakat ini mengenali itu bahwa oh Islam itu ternyata gini ya dari makanan itu perlahan-lahan, terutama pelopornya ya Sunan Kalijaga itu. Memang dia mungkin termasuk orang budayawan juga waktu itu ya. Termasuk itu. Namun selain Sunan Kalijaga juga ada sih beberapa wali Songo itu kayak Sunan Bonang. Itu yang memperkenalkan kayak silat, kayak permainan kidung itu juga diperkenalkan oleh beliau. Namun yang lebih masif tentang kebudayaan
menjadi salah satu cara untuk mengenalkan Islam dari Sunan Kalijaga. Itu yang paling masyhur sampai saat ini. Jadi figur lah. Iya. Berarti memang cara dakwanya ulama-ulama dulu itu termasuk Wali Songo itu bukan hanya tentang soal apa ya, kayak buku kajian-kajian gitu ya, nggak kayak sekarang kita ngumpul nuzul Quran bahas tentang kitab ini gitu. Tapi lebih ke ini ya, pendekatan sosial gitu ya, kayak misalnya kita buat kegiatan apa gitu kan. Aku juga pernah baca itu bukunya Buya Hamka. Bahkan kata Buya Hamka itu bagusnya itu masjid-masjid itu bikin kegiatan olahraga. Oh iya. Iya. Jadi itu mungkin kalau orang yang sekedar melihat secara zahirnya itu kan, ya ini cuma sekedar kegiatan biasa. Tapi di situ sebenarnya kata Buya Hamka ada dakwanya. Karena kenapa? Saat azan nggak mau mereka berhenti dan sholat. Ada pendekatannya. Betul juga itu. Pendekatannya di situ. Nah itu kadang-kadang mohon maaf biasa orang-orang yang agak konservatif nggak terima dengan model-model dakwah seperti itu. Pokoknya kamu harus sholat, kalau nggak sholat kafir misalnya gitu kan. Pokoknya harus terlalu apa ya? Pertama terlalu tekstual, terus dalam penerapannya itu pengennya semua orang itu sesuai dengan isi kepalanya. Oh gitu. Kadang-kadang kalau yang temuin ya kadang-kadang ya kayak gitu. Nah terus soal makan itu mas, kalau aku baca itu ternyata makanan Indonesia ini juga di Nusantara ini tidak terbentuk dengan sendirinya gitu. Ternyata ada campuran atau akulturasi budaya dari luar, kayak Cina juga, Arab. Itu kayak contoh makanannya kayak gimana tuh mas? Kalau contoh makanannya misalnya. Atau misalnya bagaimana bisa jadi kebiasaan itu? Jadi kan ini Indonesia itu kan apa ya? Etnisnya juga banyak ya. Misalnya etnis pendatang lah, kita tahu kayak Tionghoa, ya, kemudian ada Arab, kemudian ada Eropa kan gitu. Ya tiga apa namanya etnis ini yang datang, mereka juga apa ya, penetrasi budaya juga selain agama ya. Yang kita tahu kalau beberapa kelompok-kelompok etnis yang dari luar dalam proses mereka menjajaki di negerinya negeri asing, mereka pasti akan mengejar yang namanya gospel dan glory. Nah di situ. Nah termasuknya juga ini Cina. Ya penetrasi Cina ini juga luar biasa ya kan. Terutama kulineran gitu. Di kuliner ini ya kita kenal kayak ada siomay, ya kayak ada bakpia kan gitu. Bakpao. Nah, kalau ini saya juga apa ya, belum banyak baca yang tentang ini. Ini udah pernah baca yang secara media online aja sebenarnya. Bakpao ini kan sebenarnya isinya dari daging apa namanya babi. Daging babi. Hanya saja ketika diadopsi di Indonesia diisi kayak kacang hijau, kayak diisi daging seperti itu. Kemudian bakso itu kan sebenarnya juga dari Cina. Terus di spasi bakso gitu. Oh iya tulisannya bakso kan? Iya, itu juga dari Cina. Sama dagingnya juga sama dari itu. Ya, ketika di Indonesia diadopsi, ya jadinya ya bakso ya saat ini kayak gitu. Oh, aku baru tahu juga itu. Itu bakso. Sate juga sama. Sate itu kan yang di tulisan saya itu yang pakai saya contohkan studi kasusnya di Bali, Padang sama di Jawa. Kalau di Bali itu namanya sate lilit. Sate lilit itu khasnya dengan sereh, dengan diguyur sama santan gitu. Ya sama, pakai bambu ditusukkan, dibakar. Cuman bedanya pakai santan. Nah, sedangkan di Padang itu satenya mungkin ada nuansa tersendiri gitu. Beda lagi dengan di Jawa. Jawa cuma kita masukkan daging, udah langsung dibakar. Iya. Gitu. Nah, itu juga perbedaan di situ. Tapi yang pasti itu akulturasi dari makanan Cina juga ya? Iya, itu akulturasi juga. Tapi ini belum saya bawa ke ranah agama Islamnya mungkin. Itu akulturasi juga, termasuk akulturasi makanan-makanan yang juga yang di Indonesia dengan beberapa apa namanya etnis dari luar gitu. Jadi memang kita ini sebenarnya apa ya, budayanya itu sebenarnya campur-campur ya. Campur-campur. Iya, campur-campur juga. Cuman tapi itu menariknya juga seandainya dulu Cina orang-orang luar itu nggak masuk, pasti kekayaan kuliner kita nggak kayak ini ya, sebanyak ini ya. Kalau nggak salah nasi goreng juga ya, nasi goreng. Iya. Nasi goreng itu kan nasi habis kita kita masak yang kemarin masih sisa, itu digoreng. Dan itu ternyata juga sama di Cina. Itu saya baca di itu di BNC apa. Itu dari nasi yang habis dimasak kemarin, ya, masih belum basi nih ya, terus dimasak pagi harinya, digoreng. Dan itu sampai saat ini di Jawa, di Indonesia, saya sendiri juga pelakunya. Jadi habis masak kemarin masih sisa, masih sisa digoreng. Gitu. Nasi goreng.
Kebiasaan ibu-ibu juga di rumah. Iya, sama. Daripada mubazir kan nasinya. Mubazir, iya benar. Tapi menarik sih itu kalau dari kesimpulan atau refleksi dari tulisan itu gimana sebenarnya sih Mas ingin menyampaikan kepada pembaca atau kepada halayak umum gitu? Tentang kuliner itu. Iya, tentang kuliner, tentang kaitannya dengan budaya. Sebenarnya kuliner itu kan terbentuk juga atas kondisi keadaan masyarakat dengan adanya beberapa rempah-rempah yang ada. Iya. Nah, setelah terbentuk kemudian mereka membuat yang namanya keciri khasan daerah. Dari situlah kemudian mereka masak dengan cara dan model masing-masing. Bahkan dari bumbu rempah-rempahnya sampai ke cita rasanya, baik manis maupun asin. Nah, dari situlah kemudian masuk beberapa budaya yang ada. Ada penetrasi budaya yang ada, sehingga makanan itu kayak berpadu dengan budaya. Kalau nggak acara kegiatan selamatan, pedek pari, pedek laut, mereka nggak akan keluar makanan itu. Misalnya kayak jenang, kayak sesajen, kayak ayam ingkung, kayak tumpengan. Itu kalau nggak ada acara-acara besar, Jawa, sampai saat ini mungkin itu nggak akan dikeluarkan. Karena itu makan biaya yang luar biasa. Nah itu. Dari sana kemudian mereka disebut kegiatan sosial itu berdampak pada sosial. Apa dampaknya? Disebut sebagai rewang kalau orang Jawa. Rewang. Rewang itu semacam gotong royong di dalam kegiatan hajatan. Itu namanya rewang. Itu dampak sosial itu. Nah, di dampak sosial yang lain bahwa mereka akan saling mengenal. Jadi misalnya si A, mereka akan melakukan hajatan selamatan. Secara otomatis tetangga setempat itu mereka akan hadir. Nah, secara sosial hajatan ini mengundang beberapa masyarakat setempat. Mereka akan berinteraksi, mereka akan bercerita, mereka akan buat makanan bareng-bareng. Itu dampak sosial. Di setelah kemudian mereka juga masakan, dan di setelah kemudian tetangga-tetangga ini juga dari berbagai daerah. Masak ini loh pakai bumbu ini ya. Mereka akan melebur dari bumbu itu. Nah, dan setelah kemudian dari sisi agama, ya keberadaan ini kemudian menjadi salah satu bagaimana cara untuk memperkenalkan Islam ketika masuk. Nah, namun sebelum Islam ini, ya, makanan-makanan ini menjadi salah satu bentuk sesajen yang disampaikan kepada roh-roh halus mereka. Roh-roh bahwa sebenarnya alam ini tuh punya penunggu, bahwa hutan ini punya penunggu. Bagaimana kita cara menyampaikannya, ya dengan cara sesajen itu, dengan cara memberikan makanan di bawah pohon dan sebagainya. Nah, sehingga ketika proses Islamisasi ini masuk, beberapa para tokoh-tokoh ulama-ulamanya, pelaku-pelakunya, sehingga bagaimana cara Islam ini bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Karena Islam ini merupakan agama yang terakhir, gitu loh. Agama terakhir sebelum Hindu, Buddha, animisme, dinasme. Bagaimana bisa masuk? Ini pasti lama. Dengan cara wayang, dengan cara ini, termasuk dengan cara kuliner. Nah, kuliner ini merupakan cara yang paling mudah. Ya, jadi masyarakat Jawa itu kan suka yang namanya kumpul-kumpul, diskusi, bahas mengenai apapun, gotong royong. Nah, makanan itu menjadi salah satu titik akhir pertemuan ketika menjamu masyarakat itu. Nah, setelah kemudian dikeluarkan kayak makanan-makanan itu menjadi salah satu cara bagaimana kemudian menyebarkan Islam, diperkenalkan bahwa Islam itu tidak membuat mubazir. Masa makanan ditaruh pohon, ini yang makan siapa ya? Makanan ini kan harus dimakan kan gitu ya. Setelah itulah diperkenalkan Islam perlahan-lahan gitu. Dan setelah kemudian kuliner ini dipadukan dengan agama, sehingga budaya waktu itu budaya yang mohon maaf agak menyimpang, dengan menggunakan kuliner sebagai salah satu cara untuk menyajikan kepada roh. Ya, kuliner dibawa masuk ke agama, sehingga kuliner dipadu dengan agama ini. Jadi kuliner diperkenalkan dengan ragam itu, sehingga kemudian menjadi salah satu nuansa yang Islami gitu. Kayak proses Islamisasinya kayak tumpeng itu sekarang menjadi kegiatan kendurian, seperti itu. Itu dulunya juga dari kebudayaan masyarakat yang memang bukan Islam gitu. Kepercayaan lama. Itu coba diakulturasi, dibawa masuk sampai saat ini gitu. Tapi ini menarik sih. Mungkin setelah ini ketika aku makan bisa jadi sekalian mengenali atau meneliti gitu. Kayaknya ini agak pedas nih makanannya, tapi di Jogja misalnya agak pedas. Bisa jadi tanya penjualnya dari mana nih. Iya, bisa itu, bisa. Iya. Karena walaupun dia berusaha masakan khas Jogja, tapi kalau daerahnya lain udah pasti agak berbeda ya. Manis ternyata bukan orang Jogja. Nanti bisa jadi orang Jawa Tengah.
Bisa jadi orang Bisa Jawa jadi Tengah. orang Jawa Tengah itu. Misalnya dia masak apa ya kalau makanan khas Jogja. Misalnya gudeg nih. Iya. Dia bisa masak, tapi dia bukan orang Jogja asli atau Jawa Tengah. Misalnya dari Jawa Timur atau misalnya dari Sulawesi misalnya dari timur. Pasti ada nuansa berbeda tuh. Karena Pasti, membawa subjektivitas ya, Iya. bisa jadi kan. Sesuai lidahnya yang dengan lingkungannya yang dulu kecil berbeda pasti itu membawa perbedaan sedikit-sedikit. Tapi ya ini cukup menarik sih, Mas Zain. Mungkin teman-teman sempat tahu ketika nanti makan kan, jadi bukan hanya melihat dari kelezatannya atau keenaknya itu kan, bukan hanya dari soal cocok atau enggaknya makanan, tapi ternyata di setiap makanan itu, setiap daerah itu punya budaya dan sejarah tersendiri ya, itu menariknya. Jadi kalau makan gak hanya sekedar makan, tapi semacam riset sedikit. Iya, bisa diulik sejarahnya. Bisa diulik sejarah. Kok bisa kayak gini? Ini nggak mungkin kayak gini. Kenapa bisa manis? Kenapa ini bisa pedas? Ya. Terima kasih Mas Zain. Ini diskusi atau pembahasan yang cukup menarik sih. Ini mungkin jadi tambahan wawasan pada mungkin teman-teman yang nonton, terutama bagi saya sendiri. Mungkin lain kali waktu kita akan berdiskusi lagi sama Mas Zain tentang pembahasan yang lebih menarik yang lain ya, Mas Zain. Bisa. Terima kasih waktunya Mas Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.